berdua, saya serahkan bendera Petaka ini dan jalankanlah progresi ini untuk memakmurkan masyarakat di perbatasan ini. Baik, siap, kami akan laksanakan apa yang disampaikan oleh Dewan Pembina, melaksanakan agar organisasi ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk memberikan ucapan selamat kepada pengurus terpilih. Bapak Ibu bisa maju untuk memberikan ucapan selamat. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam semuanya. Saya sebagai pimpinan DPD Komisi Pembangunan sangat mendukung apresiasi sekali atas inisiatif dan inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan pengusaha perbatasan berkolaborasi dengan pengusaha dari Sarawak, Malaysia. Ini kami dari Provinsi Kalimantan Barat bisa mendukung dan mengawal kegiatan-kegiatan bersifat khusus seperti ini. Saya tadi bisa bicara dengan saya Fadil, masyarakat Kalimantan Barat saya ke bantu. Pak Alek tahu saya itulah, saya bantu. Tadi saya katakan kan Pak Syarif Zaman yang hadir pada hari ini, tapi tidak masalah Pak Alek bersama Kod Perdagangan dan SDM itu Pak Syarif Zaman yang masih berhubungan baik kami dengan beliau. Juga nanti saya juga berhubungan dari pusat tentunya ke provinsi tidak ada masalah Pak tuan-tuan itu oke semuanya Pak Gubernur berbicara istilah masyarakat, berbicara untuk pengusaha-pengusaha lokal oke, tapi perizinan yang pusat ini bersangka itu bermasalah kita sekarang ini. Tadi katakan oleh Pak Nomor Pak, itu memang kondisi kita selama ini di pusat Pak kabar tidak ada masalah, tapi bisa kawal dengan Pak Alek sebagai dari eksekutif, saya juga legislatif bisa bantu selama ini untuk masyarakat di perbatasan ini juga bagus sebenarnya. Itu intinya kami dari misalnya bersama pimpinan DPD Komisi Kalimantan Barat mendukung dan akan mengawal kampus seperti ini. Karena kondisi sejahtera orang Sanggau sekitarnya akan baik juga, sampah sebagai bentuk putusan ke Malaysia juga ada masalah. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks pertemuan kita pada hari ini, pertama-tama tentunya saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator pendiri asosiasi ini, Bapak Nasri, ya, secara pribadi, maupun pada kawan-kawan semua yang terpilih, Bapak Kiki. Tentunya ini merupakan tenaga baru ya untuk pertumbuhan ekonomi perbatasan. Itu pertama. Yang kedua, kami dari perspektif Kadin tentunya melihat ini sesuatu hal yang boleh dikatakan sesuatu yang sangat progresif, yang biasanya itu top down, ya, tapi sekarang bottom up. Nah, artinya kearifan lokal ini muncul di sini, ya, di mana mungkin sebagian orang melirik sebelah mata ya, perbatasan pasti ekonomi apa sih yang bisa ini ya. Ternyata setelah saya kaji-kaji, saya lihat dengan perputaran uangnya, ya mungkin nanti perbankan di sini lebih banyak bank yang akan buka di sini, melihat perputaran uangnya di situ baru tertarik. Tapi nggak apa-apa, namanya perjuangan ya Pak Nasri ya, ya bersakit-sakit dahulu ya, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi sekali lagi apa yang diharapkan baik oleh pemerintahan Kalbar, ya Pak Alex, ya Pak Syarif, kemudian harapan juga kawan-kawan kita dari seberang, tentunya suara-suara ini akan saya suarakan kembali ke pusat. Artinya memang beda kita sistem pemerintahannya, Datuk ya. Kalau sistem di Malaysia mungkin ada otonomi ya khusus ya. Kalau kami semua tersentralistik. Nah, jadi kebijakan pun nanti Pak Alex Gani pun nggak bisa ngomong kalau pusat nggak ketok palu, betul Pak? Nah, oleh karena itu kalau di pusat mungkin pada level yang ini BNPB Pak ya, atau Kementerian Dalam Negeri, itu selaku instansi yang langsung. Tapi
tidak juga bisa bergerak sendiri, karena kadang-kadang ya bukan kita buka-bukaan, ya ego sektoral juga ada. Makanya fungsi kami selaku pelaku dunia usaha ya menekankanlah, ya, mengajak kawan-kawan kementerian ini untuk bersama-sama, ya, untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, khususnya perbatasan ini, agar satu suara, ya, agar apa sasaran yang kita capai itu mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya, saya meminjam bahasa Datuk di perbatasan ini. Seperti tadi yang dikatakan dari Kadin Pusat, bahwa nanti insya Allah mungkin harapan kita, saya juga tadi bicara dengan Pak Dr. Pak, kita akan membentuk satu komite kecilan yang sifatnya ad hoc, yang nanti akan kita membuat matrik apa hambatan-hambatan kita selama ini perdagangan antar negara ini, terutama di perbatasan ini, ya. Matrik permasalahannya, kira-kira solusinya apa, yang mana nanti kita sama-sama akan membawa ke pemerintah masing-masing. Saya kira begitu, sehingga nanti tidak ada lagi seperti dikatakan dari Kadin Indonesia tahun 2005, kita tidak bisa lagi membuat sekat arus barang dan manusia, apalagi kita mempunyai satu perbatasan yang satu daratan dengan Malaysia. Sekarang kita sudah melakukan penyesuaian. Hasil-hasil kita ini akan kita bawakan ke Kadin, ya, masing-masing Kadin, yang harapannya lagi akan dibawa di dalam konsep G2G-nya pada saat Sosek Malindo ataupun BIMEGA. Kemudian API-EPIDO dalam waktu dekat nanti akan juga melakukan MOU dengan beberapa asosiasi yang ada di Malaysia untuk menggiatkan logistik ataupun ekspor impor antar kedua belah negara yang seimbang lagi. Dan kami sangat mengharapkan pengambil kebijakan di dua negara ini memang harus membuka ruang ini, terutama yang tadi macam kami, permasalahan kami adalah food and transit, sehingga sebetulnya jalur Gentingong ini adalah jalur logistik, bukan hanya jalur ekspor impor, tapi merupakan jalur logistik yang paling murah yang bisa bersaing dengan jalur logistik lainnya menuju Indonesia dan keluar dari Indonesia. Saya rasa demikian dari saya. Pak, namanya Pak? Saya Nasir Elisan. Bagian? Saya Dewan Pertimbangan Asosiasi. Terima kasih. Saya Alexander Rombona, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi untuk inisiatif ini, membentuk asosiasi pengusaha impor ekspor perbatasan Indonesia. Kalau saya melihat ini membuat perumpamaan, ini seperti kita membuat sebuah sapu. Kalau dulu semuanya kan bergerak masing-masing. Sapu itu, sapu lidi, kalau dia tidak diikat, artinya setiap lidi berdiri sendiri, tidak ada artinya apa-apa. Tapi ketika dia diikat menjadi satu kesatuan, pengusaha-pengusaha ketika bergerak sendiri mungkin kekuatannya kurang, tetapi ketika sudah punya asosiasi, dia punya kekuatan yang lebih. Nah, seperti itulah saya kira, dan harapan kita ke depan asosiasi ini bisa menaungi seluruh pengusaha impor ekspor di perbatasan yang ada terutama di Kalimantan Barat. Dan ini juga memberikan kontribusi yang sangat positif bagi pengembangan ekonomi di Kalimantan Barat. Kita sudah punya 3 PLBN, ditambah sebentar lagi 1 di PLBN Jabodetabek. Ini harus menjadi tempat, menjadi exit entry point untuk ekspor impor dari Indonesia khususnya Kalimantan Barat ke Malaysia dalam hal ini. Selamat bekerja kepada seluruh Dewan Pengurus dan semoga sukses. Mari kita sama-sama bersinergi untuk melaksanakan pembangunan ini, karena tanpa ada kerjasama, tanpa ada sifat gotong royong, kita tidak akan mungkin mendapatkan sukses. Terima kasih. Tuhan memberkati. Pertamanya memang saya ingin mengucapkan
sebanyak-banyak terima kasih kepada pihak itu karena telah mengundang saya ke majelis yang saya kira amat dan pada pagi ini sebagaimana yang saya telah sebutkan depan saya tadi bersama-sama saya dalam Puan Presiden Puan Ibu daerah Sirian bersama-sama dengan dua orang bisnismen orang Nobel. Jadi usaha para pengusaha anak-anak kampung di Indonesia khasnya tadi saya bilang untuk menumbuhkan satu kesatuan atau asosiasi khasnya untuk pengusaha-pengusaha di perbatasan ekonomi adalah satu usaha yang harus kita sanjung tinggi. Telah didukungkan, telah dilancarkan dengan resminya pada pagi ini dalam bagi saya satu suasana yang benar-benar besar. Karena kalau saya tidak sebut besar, tidak mungkin wakil bupati dapat wakil gubernur Kalimantan bersama-sama kita. Jadi usaha ini adalah satu usaha yang saya percaya akan dapat menaikkan martabat para pengusaha kita di perbatasan. Dari Indonesia khasnya Endekom kepada kita termasuk saya di sebelah Sarawak. Jadi marilah gerakan gagasan ini sebagai satu usaha dalam mana kita boleh berkolaborasi untuk sama-sama maju bersama. So, terima kasih tanya kepada pemerintah yang menanti dan saya harap jangan segan, jangan sibuk untuk berkumpul dengan pihak kita di Sarawak, khasnya di Sirian, termasuk tauke-tauke yang ada di kita dan termasuk dengan saya sendiri. Sudah diketahui kampung saya hanya 23 km. Saya Nobel Khan, Managing Director Gedung Inland Port. Inland Port sudah dioperasi 2011, tetapi sampai 2024 ada sedikit isu border isu dapat trade bukan trade sampai sekarang. Inland Port, kargo-kargo di Indonesia dapat ekspor Indonesia ke Malaysia, ke dunia. Tapi Malaysia sana masih ada sedikit isu kita mau lihat negara Indonesia government macam mana kita ada kargo-kargo boleh import ke Indonesia. Sekarang ini asosiasi Aspindo dari itu regulasi atau cara macam mana dapat legalize kargo masuk Indonesia. Saya pun harap Kadin Jakarta boleh tolong sini. Ini sudah lama, 8 tahun sudah. Kalau dia ada buka semua ekonomi dia Indigo, bukan Indigo, Pontianak aku boleh hidup. Semua ekonomi ini. Tadi Menteri ada cakap itu 2013 itu track adalah 700 million. Kalau kita dapat balik 2013 ini macam dia Indigo punya community, kalau Pontianak semua berjaya. So I'm looking forward to this to help on this part and also Pak Alex. Tolong ini Indonesia bawa bukannya. Terima kasih. Saya minta maaf tadi case management
kita di bawah pimpinan Dato' Sri Wicharyo, kita PNP memang selalu jaga kita mau tolong kita rakyat, bukan saja rakyat Sarawak, kita pun sama kita rakyat di Indigo di Sangkal, karena kita Sarawak sama Kalimantan memang ada beradik kita neighbor kita juga, tampaknya nih ada beradik sama ya, kita harap kita sama-sama maju dapat Sarawak dan Sangkal dan Kalimantan sama. Yes. Dari